Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1152 yang valid no tipu-tipu. Dimana chapter kali ini terdiri dari 17 halaman dan juga berjudul Hari yang Mengerikan. Dan ditemani kembali dengan cover story Yamato. Diketahui Yamato mengantarkan topi Amigasa milik Otama kepada Kawamatsu, daimyo dari Hakumai. Nah, chapter dimulai atau di poin pertamanya diawali dengan Gaban meminta Luffy untuk memperhatikan cara menggunakan Hausoku no Haki dan juga berkata bahwa musuh-musuh mereka jelas bukan makhluk abadi. Kemudian Gaban mulai menatap ke arah Zoro dan juga Sanji, di mana Gaban berkata di sana, sepertinya bukan cuma satu orang saja di sini yang punya Haki Raja. Yang mana ya, di sana Sanji yang mendengarnya mulai kepedean, mulai kegeeran. Dia mendekati Gaban dengan percaya dirinya dan dengan gaya yang lucu dia berkata, aku sudah menduganya. Aku nggak akan biarkan si Marimo dan Jinbe yang akan bersinar. Tapi di sana Gaban mengabaikan Sanji dan mulai berkata kepada Zoro, pendekar pedang itu, sepertinya tubuhmu sudah terbiasa. Dan Zoro pun langsung berkata, aku punya Haki Raja katamu. Ya, Zoro terheran-heran di sini. Tapi Luffy lebih heran dengan Zoro karena di sini Luffy berkata, kau nggak tahu kau punya Haki Raja? Itu udah bocor dari dulu kau tahu. Dan mendengar hal tersebut, Gaban pun tak habis pikir sampai dia berkata, lelucon macam apa ini? Haki cuman berguna kalau kau bisa mengenali dan juga mengendalikannya. Apa begini caramu mendukung kaptenmu yang sekarang adalah salah satu dari Yonko? Ya, Gaban cukup greget ya. Dan di sana Zoro hanya bisa bilang maaf. Sementara itu di sisi Sanjay, dia sangat kesal dan langsung bertanya sekali lagi kepada Gaban, oi Oji-san, kalau aku gimana? Anjir, malunya itu ya kayak adegan Hinata Soyo dari Haikyuu kalau kalian tahu. Dimana perkataan Sanji itu tidak direspon Gaban karena terhalang dengan suara ribut yang dihasilkan Loki dan Hairudin. Mas Sanji. Kemudian ya di poin berikutnya kita melihat keributan yang terjadi antara Loki dan juga Hairudin. Di sana Hairudin berkata, memalukan Hairudin, kau mau membiarkan orang luar yang selamatkan tanah airmu. Elbaf punya aku. Namun ya Hairudin di sana berkata, justru dengan kau bahkan ada kemungkinan kau malah bantu pihak pemerintah dunia. Kau pernah melakukan hal itu di hari itu, gimana kami bisa percaya padamu? Lalu ya tiba-tiba Luffy mengatakan sesuatu yang membuat Loki terkejut. Oi Loki, kenapa kau nggak jadi nakamaku aja? Hairudin, kalau Loki gabung dengan kruku kau bakal lepaskan dia kan? Tentu saja ide gila dari Luffy itu langsung direspon Sanji dan Zoro, di mana mereka berkata, itu ide yang buruk karena ukuran badan Loki dan banyaknya makan yang dia makan, tentu saja mereka menolaknya. Sementara itu, di sisi lainnya, Hairudin menyadari kalau Luffy bisa merasakan secara naluri bahwa Loki bisa dipercaya. Tapi Hairudin tetap menolak. Loki juga menolak tawaran Luffy, dan Loki juga bilang kalau dia tidak akan mengikuti siapapun. Lalu ya, karena keadaan di atas sangat gawat dan masih menjadi suatu perdebatan apakah Loki dilepaskan atau tidak, Zoro dan Sanji pergi duluan ke Sunworld bersama para raksasa lainnya kecuali Hairudin dan juga Loki. Dan saat mereka sendiri, Gaban meminta Hairudin untuk melepaskan Loki. Kemudian Gaban mengungkapkan bahwa dia dan Shanks juga ada di kastil saat insiden tersebut. Namun mereka tidak melihat seluruh kejadiannya. Dan kemudian Hairudin meminta Loki untuk menceritakan semuanya sekarang. Dan Loki mulai bercerita dengan berkata, itu adalah hari yang benar-benar mengerikan. Dan flashback pun dimulai, kejadiannya 14 tahun yang lalu. Loki dan Jarul dipanggil ke kastil. Loki terlihat cukup akrab dengan Jarul. Tinggi Loki sedikit melebihi Jarul. Loki berkata bahwa dia membenci pemerintah dunia karena mereka membunuh Rock di Zebek. Jadi Loki ingin berbicara dengan ayahnya.
Dan saat tiba di gerbang singgasana, Loki membanting salah satu prajurit raksasa ke pintu untuk membukanya. Dan begitu mereka masuk ke ruangan singgasana, Loki dan Jarl terkejut melihat Harel ditusuk oleh beberapa prajuritnya sendiri. Yang terlihat hanya siluet Harel, jadi kita belum tahu apakah dia sudah berubah menjadi iblis atau belum. Namun terlihat seolah-olah Harel punya tanduk dan juga sayap. Wow, apakah dia sudah terkena Domi reversi? Nah, di momen tersebut Jarl berkata Harel karena melihat adegan yang tadi itu. Sementara Loki juga berkata, kalian ini pikir kalian sedang apa? Sementara itu terlihat bahwa Gaban dan Seng sedang berendam di pemandian air panas di luar rumah Gaban yang ada di cabang dekat kastil. Gaban tampak yang jauh lebih muda saat itu, hanya setengah rambutnya yang beruban dengan janggut kepang kecil dan kumis hitam. Sementara untuk Seng sendiri yang tangannya masih lengkap saat itu, terungkap bahwa Seng punya tato di lengan kirinya, tepat di atas siku. Namun saat ini kita belum diperlihatkan detail dari tatonya tersebut secara dekat, namun bentukannya tampak seperti gambar yang satu ini. Dan Liker mengatakan tidak jelas apakah garis-garis itu anak panah, tulang, atau hal lainnya. Namun Liker mengatakan kurang lebih seperti ini. Dan di sana ya, di momen tersebut Gaban berkata, sudah lama sekali kita nggak berendam bareng, sudah 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Namun Sengs berkata, tentu saja tidak, sudah 1 dekade sejak Kapten wafat. Dan Gaban pun langsung berkata, oh iya, sudah lama ya, pasti terasa makin lama buatmu. Dan di sana Sengs berkata pula, memang hidupku benar-benar sudah berubah. Sejujurnya aku dulu cuma ingin hidup damai jadi bajak laut ceria bareng Bagi. Karena itu ada begitu banyak hal yang ingin ku tahu tentang Elbaf juga. Dan Gaban kembali berkata, ya kau ini kan memang anak yang ditakdirkan. Sudahlah, jangan bahas hal rumit-rumit lagi, saat ini Sengs kita sedang berendam. Lalu ya, mereka berdua ngobrol kembali tentang petualangan-petualangan mereka. Misalnya saat mereka bertemu dengan Dori dan Brogy di Little Garden. Sementara itu, Ripley muncul menyapa Sengs dan akhirnya Seng menjelaskan bahwa dia datang ke Elbaf karena ingin berbicara dengan Raja Harel tentang sesuatu. Dan di saat yang sama, tampak sebuah bayangan misterius di dalam kastil membuka ruang harta karun yang berisi buah iblis legenda Akuma no Mi di dalam sebuah peti. Kemudian ya, di poin berikutnya kita masuk ke halaman Gandak terakhir yang klimaks pada chapter kali ini, di mana muncul flashback baru dan kali ini terjadi 1009 tahun yang lalu, di mana narator kembali berkata di sana, kembali lebih jauh ke masa lalu, 1009 tahun yang lalu, di masa dimana jika kau tanya siapapun yang hidup di lautan, hal yang paling menakutkan di dunia ini, jawabannya pasti bajak laut raksasa. Dan tampak kapal Great Eirik sedang mengejar sebuah kapal di lautan. Bersama Dori, Brogy, Oimo, dan Kasi, mereka terlihat masih sangat muda. Namun juga terlihat ada kapal raksasa lainnya yang berlabuh di sebuah kerajaan manusia. Dan narator berkata, di saat yang sama, kedatangan kapal resmi dari kerajaan Elbaf jadi alasan lain mengapa nama Elbaf identik dengan teror mutlak. Tentu saja di kapal itu ada Harel, dan Harel berkata, katanya di dalam kastil itu ada putri yang cantik. Coba lihat deh. Dan orang-orang yang di sana langsung ketakutan berteriak. Dan di poin berikutnya, salah satu prajurit raksasa mengiringi Harel mengintip ke arah putri lewat jendela kastil. Tapi Harel malah membanting prajurit itu ke kastil hingga bangunannya hancur. Orang-orang pun berlarian menyelamatkan diri. Sang raja dan putri menangis ketakutan. Dan Harel di sana hanya bilang, ups, terpleset. Sementara itu para raksasa lainnya, Paduka, tolong hentikan. Dan chapter ya ditutup dengan perkenalan Harel muda. Secara fisik dia sangat mirip dengan Loki. Namun kita bisa melihat Harel berambut pendek, berduri, dan sifatnya sangat brutal. Dan di sana Harel berkata, "Brahahaha, sekarang siapa dewamu ha?" Dan narator berkata di sana, Harel, Raja Elbaf yang naik tata di usia muda 45 tahun, yang mana itu setara 15 tahun pada umur manusia, adalah sosok yang benar-benar brengsek. Yap,
Harel itu emang brengsek. Dan chapter berhenti di sini dan apa? Minggu depan tidak libur. Nah, sebelum ku akhiri video kita kali ini, sepertinya kita bisa mengetahui kalau jangan lama-lama di Elbaf itu mungkin dirimu akan merasakan kalau waktu berjalan lebih lama dari yang ada di luar Elbaf. Dan sepertinya ini cuman kayak psikologi ya atau perasaan doang jika kita melihat obrolan Gaban dan Shanks di sana. Apalagi Gaban juga menua sesuai dengan umurnya. Dan ya, bagaimana menurut kalian?